Bab 2665. Makan bahan peledak. Ruang kultivasi. Warrior yang perlahan berdiri dan memegang tangannya erat-erat, saat ini seluruh tubuhnya penuh dengan kekuatan. Ini bukan kekuatan fisiknya, tapi kekuatan pedang reanimation. Dengan gerakan dari tangan kanan warrior yang, pedang reanimation terbang ke tangannya. Dia menggunakan kekuatan itu, dan segera semuanya dituangkan ke dalam pedang reanimation. Dengan infus kekuatan pedang reanimation bergetar sedikit, dan kemudian aliran udara misterius muncul di pedang reanimation. Warrior yang melihat pedang reanimation di depannya, pedang ini benar-benar berbeda. Kekuatan reanimation seolah melahirkan pedang reanimation. Pada saat ini, Sheila King masuk. Warrior yang menyingkirkan pedangnya. Sheila King berbisik, mereka keluar. Warrior yang sedikit mengangguk, aku tahu. Sheila King tersenyum, kamu tidak akan keberatan, kan? Warrior yang mengangguk. Sheila King datang ke depan warrior yang dan dengan lembut memeluknya. Pada saat ini, warrior yang berkata, suruh senior memperhatikan mereka. Jika mereka dalam bahaya, suruh dia membantu. Mayat Kaisar. Dia menyelamatkannya dari adik Black. Tentu saja, dia tidak melupakannya. Sheila King mengangguk pelan, mereka semua sudah diatur. Jangan khawatir tentang keselamatan mereka. Warrior yang melingkarkan tangannya di pinggang Sheila King. Dia menundukkan kepalanya dan mencium rambut Sheila King dan berbisik, terima kasih. Sheila King menggelengkan kepalanya sedikit dan tidak berbicara. Mereka hanya saling berpelukan. Setengah jam kemudian, warrior yang meninggalkan pagoda Hongmeng. Pada saat ini, batu transmisi suara di tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan warrior yang mengeluarkan batu transmisi suara itu, tidak lama kemudian, sebuah suara keluar dari batu transmisi suara. Saudara warrior, di mana kamu sekarang? Warrior yang melirik batu transmisi suara dan berkata, ada apa? Suara itu terdengar lagi, aku mendapat kabar bahwa mungkin ada gerakan besar di tanah eskatologi, yang kemungkinan besar ditujukan untukmu. Langkah besar apa? Tanya warrior yang. Suara itu berkata, aku tidak tahu untuk saat ini, tetapi sejauh yang aku tahu, tanah eskatologi telah memanggil banyak master yang kuat, di antaranya mungkin ada beberapa monster yang sangat tua. Saudara warrior sebaiknya tidak bersikap keras dengan mereka sekarang. Tanah eskatologi. Mata warrior yang tertutup perlahan. Setelah waktu yang lama, warrior yang membuka matanya dan mengeluarkan gulungan transmisi yang diberikan kepadanya oleh pria tua kotak bambu. Sangat mendesak untuk meningkatkan kekuatan. Meski kekuatan yang dimilikinya saat ini tidak sebanding dengan sebelumnya, namun dengan kekuatan pribadinya saat ini, ia masih kalah bersaing dengan tanah eskatologi. Seperti yang dikatakan pria misterius tadi, dia tidak bisa pergi ke tanah eskatologi. Tidak masuk akal pergi untuk membunuh dua orang dan kemudian balik lagi. Pada saat ini, suara itu terdengar lagi, saudara warrior, ada yang mencarimu. Warrior yang sedikit mengernyit, mencariku. Yoshi Huang. Suara itu berkata, dia menangkap Nona Ye dan Bella Singh. Mendengar kata itu, warrior yang tampak murung. Saat berikutnya, dia menyingkirkan simbol teleportasi dan langsung menghilang di tempatnya. Dunia Eternity. Di sini, benar-benar menjadi medan perang antara Sekte Belantara dan Dinasti Eternity. Sekarang Sungai Abadi telah berubah menjadi merah darah, dengan banyak anggota tubuh yang patah mengambang di atasnya. Ketika warrior yang datang ke dunia Eternity dan melihat pemandangan di depannya, dia juga terkejut. Jelas, Yoshi Huang tidak menipunya. Sekte Belantara sangat ingin bertarung sampai mati dengan dinasti Eternity.
Warrior yang menarik pikirannya dan langsung menuju ke batas wilayah di mana sekte belantara ditempatkan. Begitu dia tiba, beberapa kesadaran ilahi langsung menimpanya. Segera, Yoshi Huang muncul di depannya. Yoshi Huang tersenyum dan berkata, "Saudara warrior, lama tidak bertemu. Bagaimana dengan mereka?" bisik warrior yang. Yoshi Huang tersenyum dan berkata, "Saudara warrior, masuk dan bicara." Warrior yang melihat ke arah Yoshi Huang dan mengikuti Yoshi Huang ke dalam batasan wilayah. Di sebuah aula, warrior yang bertemu Desi Ye dan Bella Singh. Melihat kedatangan warrior yang, dua dewi agak gelisah. Dan warrior yang terlihat sedikit santai, baik-baik saja. Warrior yang memandang Yoshi Huang dan berkata, "Aku akan membawa mereka pergi." Sangat terus terang. Pada saat ini, Suena, yang berdiri di kejauhan, tiba-tiba mencibir, "Apakah kamu pikir ini rumahmu?" Warrior yang memandang Suena dan berkata, "Apakah kamu punya pendapat?" Sudut mulut Suena sedikit terangkat, "Aku punya pendapat yang bagus." Mata warrior yang sedikit menyipit. Pada saat ini, Yoshi Huang muncul di depan warrior yang, "Saudara yang, tunggu sebentar." Warrior yang memandang Yoshi Huang dan berkata sambil tersenyum, "Sekte belantara tidak menyakiti mereka." Warrior yang terkekeh, "Aku mengerti. Apakah kamu ingin berbicara persyaratan denganku dengan menangkap mereka dan menahannya?" Yoshi Huang memandang warrior yang untuk waktu yang lama, lalu menggelengkan kepalanya. "Saudara warrior, kata-katamu ini tidak ramah." "Langsung ke intinya," bisik warrior yang. Yoshi Huang memandang warrior yang untuk waktu yang lama, lalu dia tersenyum dan berkata, "Aku ingin bantuan saudara yang. Saudara yang memiliki leluhur elf. Saat ini, ada 18 jenis formasi besar dan kecil di dinasti Eternity. Formasi ini telah menyebabkan masalah besar bagi kita. Jika leluhur elf mau bertarung, aku yakin formasi ini akan gagal dalam sekejap. Aku ingin saudara yang menyuruh leluhur elf mengambil tindakan. Selama formasi itu hilang, Nona Ye, Nona Singh, saudara yang dapat membawa mereka pergi kapan saja." Warrior yang terdiam untuk waktu yang lama, dan kemudian berkata, "Bagaimana jika tidak?" "Tidak." Di kejauhan, Suena mencibir, kasarnya, "Jika kamu tidak menyerahkan leluhur elf hari ini, kamu jangan harap pergi." Selain itu, Yoshi Huang mengerutkan kening karena itu tidak ada dalam rencananya. Warrior yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu dia menatap Desi Ye dan Bella Singh dan berkata, "Ikuti aku." Kedua wanita itu melihat warrior yang, lalu bangkit dan mendatangi warrior yang. Warrior yang berbalik langsung dan pergi. Abaikan seluruh sekte belantara. Di masa lalu, dia memang memiliki perasaan dengan sekte belantara, dan Yoshi Huang juga dianggap sebagai teman dan saudara. Namun, setelah Yoshi Huang menjadi ketua sekte belantara, beberapa hal benar-benar berubah perlahan. Itu telah berubah. Saat itu, Suena yang jauh tiba-tiba menghilang di tempatnya. Bertindak. Tentu saja, tidak mungkin bagi mereka untuk membiarkan warrior yang membawa kedua wanita itu pergi. Jika tidak, sekte belantara akan dipermalukan. Pada saat ini, warrior yang berhenti dan berbalik dengan pedang. "Ah!" Di mata orang-orang yang tak terhitung jumlahnya di antara penonton yang tercengang, satu tangan terbang keluar. Saat berikutnya, Suena telah kembali ke posisi semula, dan seluruh lengan kanannya menghilang. Tidak hanya lengan kanannya yang hilang, tetapi ada lebih dari 10 luka pedang di dadanya. 10 luka pedang ini saling bersilangan dan hampir memotong tubuh Suena menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, semua orang di lapangan terkejut. Terus berjuang setelah kalah dalam banyak pertempuran.
Apakah Suena Sekte Belantara super kuat dikalahkan dalam hitungan detik? Yoshi Huang memandang warrior yang dan tidak berbicara. Ketika warrior yang membawa kedua wanita ke pintu, dia tiba-tiba berhenti dan berkata, "Sebenarnya, jika kamu tidak meminta, tetapi melepaskan mereka, aku akan sangat membantumu. Karena itu setidaknya berarti di antara kamu aku masih ada perasaan saling perhatian. Sayangnya, kamu memilih untuk mengancamku dengan mereka. Jika aku benar, kamu sengaja menangkap mereka dan meminjam mereka untuk menyuruh aku membantumu, kan?" Yoshi Huang terdiam. "Aku tidak akan membunuhnya, demi Kaisar Huang, dan demi kamu dan aku sebagai teman. Sekte Belantara, jangan memprovokasi aku. Mohon maafkan aku karena berbicara secara langsung, kalian tidak akan bisa memprovokasi aku." Dengan itu, warrior yang menghilang di kejauhan bersama dua wanita. Seluruh aula sunyi senyap seperti kematian. Mengeroyok warrior yang mungkin tidak berhasil, tetapi dalam hal kemampuan satu lawan satu, dia benar-benar memiliki banyak orang, bahkan monster-monster super tua itu. Warrior yang membawa kedua wanita datang ke sungai abadi. Melihat mayat yang tak ada habisnya, kedua wanita itu terdiam. Warrior yang berbalik dan menatap kedua wanita itu, pergi. Kedua wanita itu menatap warrior yang berkata dengan suara berat, "Sekte Belantara memasuki dinasti Eternity dan dinasti Eternity ingin melawan Sekte Belantara. Tidak seharusnya kalian yang menanggungnya. Apalagi, kalian tidak memiliki kekuatan untuk melawan Sekte Belantara. Pergilah. Bagi kalian, ini adalah pilihan terbaik." Kedua wanita itu saling memandang dan kemudian tetap diam. Warrior yang tersenyum pahit, "Kalian tidak bisa campur tangan lagi. Tidak perlu melakukan pengorbanan yang sia-sia, oke? Sedangkan untuk keluarga, sadarlah. Apa yang kalian sebut keluarga tidak terlalu menghargaimu, termasuk kamu." Desi Ye menggelengkan kepalanya, "Bella bisa pergi sepenuhnya. Keluarga Singh membiarkannya keluar kali ini karena mereka sengaja ingin membunuhnya melalui tangan Sekte Belantara, tapi aku berbeda. Aku adalah tulang punggung keluarga Ye. Kepergianku memiliki dampak yang besar pada mereka." Warrior yang melirik Bella Singh, lalu menatap Desi Ye dan berkata, "Pergi bersama keluarga Ye." Desi Ye memandang warrior yang dan berkata dengan suara yang dalam, "Desi, dunia berada dalam kekacauan sekarang, dan semua jenis setan dan hantu telah keluar. Dengan kekuatanmu saat ini, jika kamu masih berjuang, tidak akan ada yang tersisa cepat atau lambat. Pergi adalah pilihan terbaikmu." Desi Ye berpikir lama, lalu berkata, "Aku akan kembali dan membujuk." Warrior yang sedikit mengangguk, "Baiklah." Dia tahu bahwa itu sedikit tidak realistis untuk membiarkan Desi Ye menyerah. Keluarga Ye masih bisa memperlakukan Desi Ye dengan baik, dan dia jelas memiliki perasaan yang mendalam untuk keluarga. Desi Ye melirik Bella Singh, lalu dia menatap warrior yang dan berkata, "Jangan biarkan dia kembali. Keluarga Singh akan membunuhnya." Dengan itu, Desi Ye berbalik dan menghilang di ujung langit. Warrior yang menatap Bella Singh dan berbisik, "Aku akan pergi." Warrior yang mengangguk, "Dunia ini sangat besar, kamu bisa pergi melihat kemana-mana." Bella Singh melirik warrior yang dan berkata sambil tersenyum, "Bagaimanapun, terima kasih." Warrior yang menggelengkan kepalanya, "Aku tidak bicara." Tiba-tiba Bella Singh menoleh, entah kapan ada wanita bergaun hitam. Wanita bergaun hitam. Melihat wanita ini, warrior yang terbelalak, "Mengapa dia ada di sini?" Wanita bergaun hitam melirik warrior yang dan berkata, "Ikutlah denganku." "Melakukan apa?" tanya warrior yang. Wanita bergaun hitam berkata dengan marah, "Mengapa kamu banyak bertanya? Pergi tidak?" Wajah warrior yang cemberut,
Sialan, apakah kamu makan bahan peledak? Bersambung.